Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal SJT persiapan tes P3K guru. Teman-teman sekalian, sebelumnya silakan di like dan subscribe, kemudian tekan tombol lonceng di bawah ini, karena setiap teman-teman tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika channel ini upload video terbaru. Kita juga ada uploadan video mengenai soal-soal lain seperti manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bisa cek di playlist kita ya teman-teman. Scroll saja beranda di channel ini ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah: A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Saya menghindari bertemu siswa-siswa tersebut. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu dan dipahami soalnya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika video ini kecepatan, teman-teman bisa pause dulu video ini. Setelah itu teman-teman jalankan lagi video ini. Teman sekalian, bisa kita lihat di sini ya. Pertanyaannya di soal ini adalah yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu. Jadi teman-teman upayakan teman-teman berada di problem ini ya. Teman-teman merasakan bagaimana ketika teman-teman memiliki siswa yang tidak sabaran ya, perilaku dan sikapnya itu tidak sabaran. Jadi kira-kira teman-teman menghadapinya seperti apa? Dari pilihan A, B, C, D, dan E, yang mana yang kira-kira merupakan solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan ini ya? Nah, kita lihat ya, yang E, saya menghindari bertemu siswa-siswa tersebut. Kata menghindari ini kurang tepat ya. Kita eliminasi langsung pilihan-pilihan yang negatif teman-teman. Terus yang D, berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. Ini kurang tepat karena hanya menunggu saja. Kan menunggu saja dan tidak ada langsung tindakan yang tepat ya. Jadi kita eliminasi langsung. Kemudian yang C, secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. Ini juga kurang tepat ya. Langsung kita mengungkapkan ke seluruh teman-temannya. Dan ini memiliki skor yang kurang tinggi ya. Kemudian yang B, berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. Ini juga tidak menyelesaikan permasalahan teman-teman. Kemudian yang A, mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. Nah ini yang paling tepat teman-teman. Jadi option A itu yang paling tepat, karena kita memanggil dulu anak tersebut dengan mengajak berbicara, terus menjelaskan apa yang akan kita jelaskan, dan kita memaparkan akibat perilaku anak tersebut ini memunculkan dampak yang seperti apa. Jadi yang paling tepat itu adalah di option A teman-teman, yang memiliki skor yang paling tertinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selama Anda sedang mengajar di kelas, Anda perhatikan sekelompok siswa di pojok ruangan yang sibuk berbicara satu sama lain, dan salah satu dari mereka tampak sibuk bermain ponsel. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut? A. Anda langsung menegur siswa tersebut dengan nada keras di depan kelas. B. Anda menghentikan sejenak dan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali. C. Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah, apakah ada yang bisa Anda bantu? Apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi? D. Anda mengabaikan mereka dan melanjutkan pelajaran. E. Anda menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan atau memanggil orang tua mereka. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika kecepatan, silakan di pause dulu. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan video ini ya. Oke.
Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini pertanyaannya ya, tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut ya. Nah, tentunya caranya untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman baca dulu ya pertanyaannya. Setelah teman-teman baca pertanyaannya, teman-teman langsung lihat ke pilihan-pilihan gandanya ya, dari A sampai E, yang mana yang kira-kira yang memiliki pernyataan positif. Kalau misalnya pernyataan yang negatif, teman-teman langsung eliminasi saja. Tapi jangan lupa juga sesuaikan dengan pernyataan di soal ya. Pernyataan di soal itu tentang apa? Jadi kita harus sesuaikan dengan pernyataan soal juga. Langsung saja kita lihat ya, yang A, Anda langsung menegur siswa tersebut dengan nada keras. Kata-kata nada keras ini kalimat yang negatif. Langsung kita eliminasi di option A. Kemudian yang B, Anda menghentikan sejenak dan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali. Ini buang-buang waktu ya teman-teman. Kita eliminasi langsung yang B ya. Kemudian yang E, Anda menghukum. Kata menghukum ini kurang tepat, negatif, kita eliminasi. Kemudian yang D, Anda mengabaikan. Kata-kata mengabaikan ini juga kurang tepat karena ini tidak ada solusi ya, kita hanya mengabaikan ya. Ini kurang tepat juga. Terus yang C, Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah, apakah ada yang bisa Anda bantu? Apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi? Nah, ini yang paling tepat teman-teman, karena yang pilihan C ini bisa mengatasi permasalahan yang ada di soal. Sebagaimana kita lihat ya, permasalahan yang di soal itu ada sekelompok siswa di pojok ruangan yang sibuk berbicara satu sama lain. Nah, salah satu dari mereka tampak sibuk bermain ponsel. Jadi kita harus mendekati anak tersebut terlebih dahulu, kemudian kita bertanya, apakah yang ada bisa kita bantu? Kemudian mereka memiliki kesulitan untuk mengikuti materinya, apakah seperti itu? Kita tanya dulu ya. Kita tidak boleh langsung menegur dengan keras karena itu bisa berdampak pada mental siswa. Jadi yang paling tepat itu adalah di option C yang memiliki skor tertinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peserta didik di sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. E. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Oke teman-teman, dipikirkan terlebih dahulu, boleh di pause videonya. Setelah itu teman-teman lanjutkan saja videonya untuk melihat pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, pertanyaannya kita bisa lihat di sini ya. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah, nah, kita lihat di sini ya, dari A, B, C, D, dan E, yang mana yang kira-kira memiliki pernyataan positif dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh soal ya. Nah, pernyataan yang diberikan soal itu adalah peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar. Berarti peserta didik ingin memiliki kebebasan belajar ya, menyukai hal-hal baru yang praktis serta rentang perhatiannya itu pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan keinginannya, itu kita harus memberikan yang seperti apa ya. Nah, dari A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana yang paling tepat? Kita lihat yang E. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Ini kurang tepat ya, karena hanya satu saja. Kemudian kalau misalnya sekarang kan harus pembelajarannya itu bersifat berdiferensiasi. Jadi harus benar-benar tidak boleh hanya satu saja ya teman-teman.
Nah, dan tidak sesuai dengan pernyataan soal juga. Kemudian yang D, guru mengurangi jam pelajaran. Dengan kata mengurangi jam pelajaran dan tatap muka, ini kurang tepat teman-teman ya. Ini kurang tepat, kita eliminasi yang D. Kemudian yang C, menambah materi pembelajaran berupa bacaan. Dengan menambah ini lebih tidak praktis dan tidak praktis teman-teman, jadi tidak sesuai dengan pernyataan soal. Kita eliminasi yang C ya. Kemudian yang B, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ini juga kurang tepat ya. Yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Nah, ini yang paling benar itu adalah di option A, karena dia sesuai sekali dengan pernyataan soal. Karena pernyataan soal di sini adalah menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatiannya pendek. Maka dari itu kita harus mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik yang lebih kecil. Jadi yang paling benar itu adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Upayakan pilihan teman-teman itu sesuai dengan soal dan pernyataan yang ada di soal ya. Harus sinkron ya teman-teman. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini ya. Pertanyaannya, hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah. Karena kenapa ya? Nah, dari A, B, C, dan D, E, itu yang mana yang penyebab paling kuat? Penyebab paling kuat yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar siswa itu menjadi lebih rendah ya. Nah, kita lihat yang A, suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Ini juga benar ya teman-teman. Kita checklist dulu. Kemudian yang B, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Ini kurang ya, ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Nah, ini kurang tepat juga ya teman-teman. Kemudian pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Ini boleh kita checklist dulu. Kemudian siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Ini juga positif. Dari A, D, dan E, yang mana kira-kira yang memiliki kalimat yang paling tepat sekali yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah ya. Yang paling tepat itu adalah yang D, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Nah, biasa siswa itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda teman-teman. Memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga kita sebagai guru harus memiliki inisiatif melihat dulu perbedaan-perbedaan yang ada di siswa. Jadi kita harus menghargai dulu perbedaan individu pada siswa. Oh, siswa ini memiliki gaya belajar seperti ini. Oh, siswa ini memiliki gaya belajar yang seperti ini. Terus kita sesuaikan dengan siswa tersebut. Misalnya yang satu memiliki gaya belajar yang seperti apa, yang satunya lagi beda lagi. Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Maka dari itu kita harus menghargai perbedaan individu setiap siswa. Jadi yang paling benar itu adalah option D ya, yang memiliki skor tertinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal.
Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman dalam video ini. Teman-teman silakan dipahami dan dibaca berulang kali ya, agar bisa paham antara soal dengan pilihan jawabannya ya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman silakan tulis di kolom komen teman-teman pilih yang mana, A, B, C, D, atau E ya teman-teman. Dan teman-teman sertakan alasan teman-teman kenapa memilih jawaban tersebut. Karena kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa cantumkan juga alasannya, nanti akan ada audiens yang lain yang bisa melihat dan kita sharing di kolom komen ya. Tentunya komenan-komenan yang membangun ya teman-teman, yang bersifat positif. Sebelum mengakhiri video kali ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Karena jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini ketika channel ini upload video terbaru. Teman-teman juga bisa cek di playlist kami ya, karena kami sudah mengupload juga soal-soal lain seperti soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.